Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh P. Hadilala. Di sini saya akan mempresentasikan makalah plasma eh, dari mata kuliah Fisika Plasma S2 dengan dosen Bapak Profesor Dr. Saktioto MPhil. Baik, di sini makalah plasma dengan judul Plasma Arc Welding for Material. Pertama, latar belakang. Ya, pengelasan adalah proses vital dalam berbagai industri seperti manufaktur, otomotif, penerbangan, pembuatan kapal, dan konstruksi. Di antara berbagai metode, plasma arc welding menonjol karena kesederhanaan, portabilitas, dan kemampuannya mempertahankan suhu tinggi yang diperlukannya untuk mencairkan logam. Kemudian plasma arc welding atau PAW sangat efektif untuk komponen kritis dalam industri pesawat terbang dan otomotif berkat sumber panasnya yang lebih konsentrasi. Kemudian plasma arc welding atau PAW ini sangat efektif untuk komponen kritis dalam industri pesawat terbang dan otomotif berkat sumber panasnya yang lebih terkonsentrasi. Kemudian PAW ini lebih ekonomis dan lebih mudah dioperasikan dibandingkan dengan metode canggih lainnya seperti laser beam welding atau LBM dan electron beam welding atau EBW. Kemudian selain itu PAW juga menawarkan kontrol busur yang presisi, kualitas las yang superior dan kecepatan pengelasan yang tinggi. Kemudian meskipun demikian, tantangan seperti kebutuhan untuk las berkualitas dengan cacat minimal dan optimalisasi parameter proses tetap ada. Ya. Nepal ini dengan teknologi pengelasan lain dan eksplorasi parameter proses lebih lanjut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pengelasan. Ya, seperti pada gambar adalah gambar dari plasma arc welding atau PAW. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, kebutuhan akan las berkualitas tinggi dengan cacat minimal dalam aplikasi kritis. Yang kedua, optimalisasi parameter proses untuk meningkatkan penetrasi las dan mengurangi kehilangan panas. Yang ketiga, pengembangan mekanisme penginderaan dan kontrol yang kuat untuk memastikan kualitas pengelasan yang konsisten. Selanjutnya, tujuan kepenulisan. Yang pertama, untuk meninjau kemampuan terbaru dalam proses pengelasan busur plasma atau PAW dan aplikasinya. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis berbagai teknik penginderaan dan kontrol yang digunakan dalam PAW untuk memastikan las berkualitas tinggi. Dan yang ketiga, untuk mengeksplorasi berbagai mode operasi PAW dan kesesuaian mereka untuk berbagai aplikasi industri. Baik, selanjutnya dasar teori. Ya, plasma arc welding atau PAW ini adalah proses pengelasan yang menggunakan busur listrik dari elektroda non-konsumsi. Biasanya terbuat dari tungsten yang ditempatkan dalam nozzle sempit. Ya, busur PAW ini memiliki kecepatan dan intensitas panas yang sangat tinggi, memberikan keunggulan seperti kedalaman penetrasi yang lebih baik, kecepatan pengelasan yang lebih tinggi, dan distorsi termal yang rendah dibandingkan dengan gas tungsten arc welding atau GTAW. Kemudian PAW juga menawarkan toleransi besar terhadap celah sambungan dan keselarasan yang buruk, serta mengurangi kebutuhan logam pengisi. Namun peralatan PAW lebih kompleks dan mahal, serta memerlukan pendingin air untuk obor. Selanjutnya komponen PAW, yang pertama ada nozzle dan elektroda tungsten, seperti pada gambar yang sebelah kanan, ya, diagram skematik plasma welding. Nozzle pada PAW ini penting untuk menjaga stabilitas proses pengelasan dengan diameter dan panjang lubang yang mempengaruhi kualitas pengelasan. Ya, elektroda tungsten ini harus tahan suhu tinggi dan mengandung sedikit oksida logam untuk stabilitas busur dan umur yang panjang. Baik, pada gambar kita lihat bahwa uh, skematik dari PAW ada tungsten elektrode, tungsten elektroda tungsten, ada cooling water gitu ya, ada plasma gas, shielding gas, plasma jet, ada high frequency, power source, resistor dan workpiece. Gitu. Selanjutnya ada gas plasma dan gas pelindung. Mana komposisi dan aliran gas plasma ini berpengaruh pada perilaku kolom plasma, penampilan las, kecepatan pengelasan, dan cacat las. Ya, argon atau campuran argon hidrogen sering dipilih sebagai gas plasma. Ya, pengaturan yang tepat dari komposisi dan aliran gas pelindung. Ini juga penting ya untuk melindungi elektroda dan kolom las dari kontaminasi atmosfer. Dan yang ketiga ada sumber daya dan sistem kontrol. Ya. Kau juga membutuhkan sumber daya dan sistem kontrol lebih kompleks dibanding GTAW, termasuk pengaturan arus pengelasan, laju aliran gas plasma, kecepatan pengelasan,
dan jarak nozzle ke benda kerja ya. Penyesuaian parameter kursi ini untuk menjaga stabilitas kolam las dan kualitas pengelasan. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip kerja PAU ya. Seperti pada gambar, ya, prinsip dari PAU ini adalah menggunakan penggunaan plasma gas terionisasi yang dihasilkan dengan memanaskan gas sampai suhu yang sangat tinggi. Kemudian selanjutnya ada mode operasi utama dari PAU ini. Ada mode fusion melt-in ya. Di mana mode fusion melt-in PAU ini menggunakan laju aliran gelas plasma yang rendah untuk mencapai kecepatan perjalanan yang setara atau lebih tinggi dibandingkan GTAW. Menjaga kualitas permukaan las dan mengurangi kemungkinan cacat seperti porositas. Kemudian ada mode keyhole fusion. Mode ini menggunakan busur terkonstruksi untuk fokus energi plasma, meningkatkan penetrasi dan kekuatan sambungan. Ya, laju aliran gas plasma yang tinggi dan setback elektroda menjaga stabilitas busur dan mendinginkan area pengelasan, mencegah deformasi material. Ya, seperti pada gambar diagram skematik keyhole PAU. Baik, selanjutnya ada metode PAU. Ya, ada beberapa metode, ada 7. Yang pertama ada microplasma welding atau MPAW. Ya, di mana metode ini menggunakan arus kurang dari 15 ampere untuk pengelasan material tipis dengan presisi tinggi, kemudian menghasilkan las akurat tanpa risiko deformasi signifikan. Kemudian ada yang kedua ada melt in mode plasma arc welding atau MMPAW, ya, menggunakan busur lembut dan kurang terkonstriksi dengan laju aliran gas rendah, menghasilkan bed lash yang lebih besar, yang lebih lebar dan memungkinkan kecepatan pengelasan tinggi. Kemudian yang ketiga ada keyhole mode plasma welding atau KMPAW. Ini menggunakan busur terkonstriksi dengan laju aliran gas tinggi untuk penetrasi mendalam dan kekuatan sambungan, ya, mencegah deformasi akibat panas yang berlebihan. Kemudian yang keempat ada variable polarity plasma welding atau VPPAW. Ini memungkinkan pengelasan material yang sulit dilas dengan mengubah polaritas arus selama pengelasan untuk kontrol lebih baik dan kualitas las yang superior. Kemudian ada selanjutnya ada ternary glass plasma arc welding. Ini menggunakan campuran 3 jenis gas untuk menciptakan lingkungan pengelasan optimal, meningkatkan kualitas dan konsistensi las. Kemudian ada PAW mixed hybrid welding, ya, ini menggabungkan plasma arc welding dan metal inner glass welding untuk mengoptimalkan kecepatan dan penetrasi las pada berbagai material dan ketebalan. Kemudian yang terakhir ada double side arc welding, ya, menggunakan busur dari kedua sisi material untuk memastikan penetrasi penuh dan kekuatan sambungan yang tinggi, ya, contoh untuk material tebal dan struktural. Selanjutnya ada input dan output dari PAW ini. Yang pertama inputnya, parameter yang pertama ada arus pengelasan, di mana arus pengelasan ini menentukan intensitas busur plasma, ya, memastikan penetrasi las yang memadai dan pengendalian baik atas proses pengelasan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada laju aliran gas plasma, ya, di mana laju aliran gas laju aliran laju aliran gas plasma ini mempengaruhi stabilitas busur dan density energi yang dihasilkan, menjaga stabilitas busur plasma dan optimalisasi energi selama pengelasan. Kemudian ada ukuran nozzle. Ukuran nozzle ini mengontrol konsentrasi busur plasma dan penetrasi las, yang memungkinkan pengontrolan berupa fokus dan kuatnya busur plasma serta kedalaman penetrasinya. Kemudian ada outputnya, ada parameter pertama ada density energi, ya, di mana density energi yang tinggi dari busur plasma ini memungkinkan penetrasi las yang lebih dalam, ya, menghasilkan sambungan yang lebih kuat dan tahan lama. Kemudian ada parameter kecepatan plasma. Kecepatan plasma yang optimal itu memastikan material yang dilelehkan dan disatukan dipindahkan dengan cepat dan efisien, dan menghasilkan sambungan yang homogen dan bebas cacat. Kemudian ada tiga, ada suhu dari plasma. Suhu plasma ini yang sangat tinggi hingga 25 derajat Celcius. Maksud saya 25.000 derajat Celcius, ya, memungkinkan pengelasan bahan yang sangat tebal dan efisien, mencairkan dan menyatukan material dengan cepat dan efektif. Kemudian ada PAW ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama ada penetrasi las yang dalam, ya, kontrol proses yang baik, kecepatan pengelasan yang tinggi, kualitas pengelasan yang baik, efisiensi energi, kemampuan untuk material tipis dan tebal, kemudian ada reduksi deformasi dan distorsi, minimalkan kebutuhan pembersihan dan pembersihan lanjutan, stabilisasi busur yang tinggi, fleksibilitas dalam pengaturan parameter. Juga PAW juga memiliki kekurangan, ya, seperti peralatan yang kompleks dan mahal, sensitivitas terhadap parameter pengelasan, kemudian memerlukan keterampilan operator yang tinggi, kemudian memerlukan sistem pendingin untuk nozzle dan elektroda, kemudian konsumsi energi yang lebih tinggi dengan metode pengelasan lain tinggi TAW. Baik, terima kasih. Mungkin sekian presentasi makalah tentang plasma arc welding untuk material. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.